Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Clinton Sagita dengan NIM 0811128222270558. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari praktik hukum untuk membuat linked list. Linked list. Jadi di sini kita akan membuat tambah depan, tambah belakang, hapus depan dan hapus belakang. Kita juga akan menampilkan data yang sudah kita sisipkan ataupun kita hapuskan. Jadi kita mulai dari include IOStream sebagai untuk fungsi input output, include IOStream. Kemudian kita lanjutkan dengan using namespace untuk membaca namespace yang berakhiran std seperti cout, cin, and line. Lalu kita deklarasikan struct ini dengan nama node karena kita akan menggunakan node. Kemudian kurung perawal buka dan tutup sebagai mulai dan selesainya, tanda kurungnya dengan string data, kemudian node next. Artinya kita dapat membaca next data selanjutnya. Kemudian kita tuliskan integer main-nya, integer main, kemudian tanda kurung perawal buka dan tutup untuk memulai dan menyelesaikan program. Lalu node head pointer, kita gunakan pointer dalam linked list. Lalu kita deklarasikan variabel n sebagai proses yang akan kita lakukan, atau apakah insert, ataukah hapus, ataukah menampilkan, ataupun keluar. Kemudian lakukan tanda kurung perawal bukan itu cout, pilih proses yang akan dilakukan, inline. Lalu cout lagi, 1 insert depan, kemudian cout lagi, 2 insert belakang, kemudian 3-nya itu hapus depan, yang keempat itu hapus belakang, kemudian kelima, kita lupa nulis 4-nya, kelima itu tampilan deret, yang keenam itu keluar. Lalu kita tambahkan juga kalimat masukkan pilihan. Jadi kita dapat memilih proses mana yang akan kita lalui. Lalu cin n. Nah, pilihan tadi nilainya akan ditentukan oleh pengguna dan dimasukkan ke dalam variabel n. Kemudian kita deklarasikan string p. Jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka cout masukkan data. Kenapa hanya pilihan 1 dan 2? Karena yang menambahkan data hanya pada insert 1 dan insert depan dan insert belakang, sedangkan hapus kan menghapus yang sudah ada, bukan menambahkan data yang baru. Itu datanya akan masukkan ke variabel p. Kemudian kita buat switch n dengan c1 itu memanggil fungsi panggilan insert d pointer head p
B, lalu titik koma break. Kemudian case 2, insert B dan head itu pointer B. Kemudian tuliskan juga break. Kemudian case 3, insert hapus. Sekarang hapus D. Jadi dia akan memanggil hapus kalau kita memilih angka 3. Kemudian break. Untuk case 4, kita akan memanggil fungsi panggilan hapus B, hapus belakang, mengirim nilai pointer head. Kemudian untuk case 5 itu menampilkan break. Kemudian case 6 itu langsung break. Ini untuk keluar, tidak memanggil fungsi apapun, karena apabila memilih 6 maka program akan langsung selesai. Tetapi apabila selain ke-6-nya default, maka akan dicetak pilihan tidak valid. Selanjutnya kita dapat si out and line. Nah, jadi tadi kan do, maka ini while-nya. Lakukan proses tadi apabila, jika dan hanya jika n itu tidak sama dengan 0. Jika dan hanya jika. Kalau n itu 0 berarti kita tidak perlu melakukan fungsi tersebut, proses tersebut. Nah, kita seperti yang kita ketahui, kita memanggil 4 fungsi. Nah, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu fungsi void insert D dengan node head string A. Jadi nilai P akan masuk ke dalam A. Node baru sama dengan new node. Jadi node pointer node ini akan diisi dengan node yang baru. Node alamatnya akan diisi dengan yang baru. Node baru itu data sama dengan A. Nah, nilai A ini akan masuk ke node baru. Kemudian node baru, next. Nah, node setelah node yang ditunjuk oleh baru akan, maksudnya node baru itu akan dideklarasikan sebagai head sama dengan node baru. Nah, jadi node yang setelah node baru akan menyimpan alamat dari head. Lalu head akan menunjuk node baru sebagai head. Lalu void insert B node head string A. Node pointer node baru dengan new node. Jadi akan dibentuk node baru, kemudian node baru akan diisi dengan data yaitu A, lalu node baru akan dideklarasikan atau akan menunjuk 0.
jika height pointer height sama dengan 0, maka pointer height itu menunjuk node baru. Tapi apabila tidak, maka node pointer node akan menunjuk dengan variabel baru yaitu tile. Kemudian ketika while tile pointer tile yang menunjuk ke next itu tidak sama dengan 0, maka lakukan tile sama dengan tile pointer next. Tile akan dipindahkan ke node yang selanjutnya, node yang ditunjuk setelah node yang ditunjuk sebelumnya. Lalu tile next akan dijadikan node baru. Kemudian kita buat void hapus untuk menghapus data. Void hapus D, ini hapus data depan. Node head awal buka dan tutup. If head sama dengan 0, cek apakah head sama pointer head sama dengan 0. Apabila iya, maka cetak kalimat linked list kosong. Artinya linked list tersebut tidak mempunyai data yang disimpan. Tetapi apabila tidak, maka node pointer node hapus sama dengan head. Nah, jadi node yang ditunjuk oleh pointer head akan ditunjuk oleh pointer hapus. Kemudian head sama dengan node hapus. Next. Lalu terakhir delete ini untuk menghapus. Delete node hapus bagian depan. Kemudian void hapus B, ini void hapus untuk belakang sama node head. Nah, di sini kita menggunakan if bersarang. Kita menggunakan if bersarang. If head sama dengan 0, maka cout sama seperti hapus depan, dia bakal men-cout linked list kosong. Tetapi apabila tidak, else if. Gunakan else if karena ini mempunyai tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Else if head next sama dengan 0. Jadi node setelah node yang ditunjuk oleh head itu sama dengan 0, maka hapus node yang ditunjuk oleh head, maka head akan menunjuk 0. Tapi apabila tidak, opsi terakhir, maka node sebelum sama dengan head ketika node sebelum yang menunjukkan next artinya dua node setelah node yang ditunjuk oleh sebelum itu
tidak sama dengan 0, maka node sebelum akan diisi dengan akan dipindahkan ke node sebelahnya, node selanjutnya. Kemudian akan dihapus node sebelum, node terakhir akan dihapus, dan node sebelum next sebelum next ini akan menunjuk 0. Terakhir itu void tampilkan, node head jika head itu 0 dengan 0 itu berbeda, 0 itu tidak, maka cout dan lain. Tetapi apabila tidak, maka node tampil sama dengan head ketika tampil itu tidak sama dengan 0. Jadi kita menandai node yang ditunjuk oleh head itu dengan pointer tampil. Nah, apabila pointer yang ditunjuk tampil yang tidak sama dengan 0, maka cout tampil data. Program akan menampilkan data dengan spasi tampil akan berpindah ke selanjutnya, ke node selanjutnya. Jadi setiap node nilainya akan ditampilkan. Kita coba build and run, kita lihat apakah ada kesalahan. Node baru ini dihapus, di insert node baru itu data. Kemudian kita lihat ini ada satunya, tertulis 1. Kita lihat lagi, kita kurang menambahkan. Di sini kesalahan kita itu maka akan muncul, kita coba masuk ke pilihan 1, datanya A1, masukkan lagi 1, A2, 1, A3, 1, A4, terus kita tampilkan, maka akan muncul A4, A3, A2, A1. Kita lupa menuliskan n-line agar dia turun 1. Kemudian 2, dan masukkan data B1, B2, B2, 2B3, 2B4. Kita tampilkan lagi, maka akan muncul A4, A3, A2, A1, B1, B2, B3, dan B4. Kemudian kita hapus depan, kita tampilkan lagi, maka akan tersisa B1, B2, B3, B4. Kita hapus belakang, maka akan muncul tulisan linked list kosong. Kita keluar, program akan dinyatakan selesai.
kita tambahkan tulisan keluar, lalu di tampil kita tambahkan endline. Karena ini tidak berujung, jadi untuk menyelesaikan program kita bisa buat kutu selesai. Di sini kita tulis selesai dan return no. Jadi apabila kita memilih angka 6, dia tidak akan memunculkan pilihan lagi, tetapi akan selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.